pemerintah aja, departemen kesehatan aja, dokternya aja, atau pasiennya aja, bukan urusan gue. Nggak bisa, kita harus semuanya bersama-sama supaya ini cepat berlalu. Hai sahabat Sonora, balik lagi di YouTube channelnya Sonora FM di acara Health Corner barengan sama Fidel dan juga Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dok. Hai Fidel, halo sahabat Sonora. Oke, kali ini kita mau ngomongin tentang pencegahan COVID-19. Sekarang kita mau tahu nih dok, di tengah kepanikan masyarakat, semuanya panik tapi nggak tahu pencegahannya gimana. Gimana nih dok pencegahannya yang betul itu seperti apa? Sebenarnya COVID-19 itu penyebabnya kan virus. Nama virusnya SARS coronavirus 2. Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus itu mudah ditangani dengan daya tahan tubuh. Oke. Jadi, kalau kita mau mencegah supaya kita nggak kena, jaga daya tahan tubuh kita. Penting. Kenapa? Karena kalau tubuh kita fit, imunitasnya tinggi, daya tahan tubuhnya bagus, walaupun si virus itu masuk ke dalam tubuh kita, Termasuk COVID-19 itu ya? termasuk COVID-19, kita bisa nggak kena. Nggak sakit. Tubuh. Oke. Atau kalaupun kita menjadi sakit, kalau daya tahan tubuh kita bagus, kita nggak jadi berat sakitnya, ringan aja. Baiklah. Nah, garis bawah adalah jumlah penderita yang meninggal memang banyak. Betul. Sehingga mungkin hal ini menyebabkan kekhawatiran, sehingga menyebabkan orang-orang menjadi panik. Apalagi update-nya biasa update tentang kematiannya dok, bukan Iya, sembuhnya jadi, gitu kan. melihat angka kematian yang begitu besar, orang jadi panik. Tapi kita jangan hanya melihat dari satu titik itu. Oke. Kita lihat lagi jumlah yang terkena luar biasa banyak juga. Sehingga kalau dibagi sebenarnya angka kematiannya itu sampai sekarang sekitar 3,4%. Oh, oke. Jadi kurang lebih kalau 100 orang yang kena COVID-19 hanya 3 atau 4 orang yang meninggal. Dan dari 3 atau 4 orang yang meninggal ini adalah orang-orang yang memang umurnya sudah lanjut usia Oke. atau dia punya penyakit penurunan daya tahan tubuh, misalnya penderita HIV atau penderita penyakit-penyakit di mana daya tahan tubuhnya diserang, Oke. turun. Atau orang-orang dengan penyakit penyerta. Jadi ketika dia kena COVID-19 itu dia memang sedang menderita penyakit-penyakit kronis. Misalnya memang ada gangguan di saluran pernafasannya, memang misalnya dia kena paru-parunya ada gangguan ya. Jadi ada penyakit di paru-parunya atau ada penyakit di jantungnya. Jadi memang lagi sakit jantung atau dia kena diabetes atau hipertensi. Jadi dia punya penyakit penyerta, penyakit kronis yang lainnya yang membuat si COVID-19 ini menjadi membuat orang menjadi lebih mudah meninggal. Oke, baiklah. Berarti daya tahan tubuh perlu dijaga. Caranya nih, dok? Caranya, 1, makan yang bergizi dengan seimbang. Jadi pola makan selalu harus lengkap ya. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Jadi makan jangan cuman nasi sama garam, mie instan gitu ya. Itu sama-sama karbo, sahabat Sonora. Jadi tambahkan protein, tambahkan sayur, tambahkan buah dan cukupi kebutuhan cairan. Karena kalau kita kurang minum, daya tahan tubuh turun. Terus yang kedua adalah makan makanan yang matang. Dapat sendok. Asik. Tadi sendok terus ya? Nggak dapat piringnya? Garpu belum. Habis ini garpu dulu baru piring ya. Kenapa harus makan makanan yang matang, dok? Iya. Karena kalau makanannya itu mentah, terutama makanan-makanan yang dari daging dan telur, ada kemungkinan di dalamnya itu bisa berpotensi menularkan. Gitu. Jadi anjuran dari WHO dan dari Departemen Kesehatan memang makan makanan yang matang. Oke. Ketika mempersiapkan makanannya, ada yang perlu dicatat juga nggak sih, dok? Iya. Ketika kita menyiapkan makanan, sebelumnya cuci tangan dulu. Oke. Ya. Jadi pulang dari pasar, cuci tangan. Ketika kita mau menyiapkan daging, tolong dipisah
antara pisau dengan talenan, dengan wadahnya, antara yang untuk makanan yang mentah dengan makanan yang matang. Jadi pisau yang dipakai untuk mengupas buah atau memotong roti atau memotong kue itu jangan dicampur dengan pisau dan talenan yang digunakan untuk memotong daging mentah gitu ya. Ya, jadi, nah setelah kita menangani makanan yang mentah, kita cuci tangan sebelum kita menangani makanan yang matang. Jadi misalnya habis kita motong daging, kita mau motong buah, cuci tangan dulu. Karena bisa terjadi perpindahan kuman dan virus. Jadi cuci tangan dulu. Oke dokter, itu kalau menjaga daya tahan tubuh dari sisi makanan, ada nggak sih dok cara-cara lain untuk menjaga daya tahan tubuh? Tadi minum udah termasuk makanan ya. Sudah. Selain itu olahraga dan aktif bergerak. Jangan cuma duduk dari pagi sampai pagi. Dari pagi sampai pagi tidurnya duduk dong. Selain itu dok, menjaga atau mengelola stres penting nggak dok? Penting. Bukan berarti nggak boleh stres ya. Kayaknya hidup di kota yang penuh hiruk pikuk ini. Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Ya, jadi stres itu selalu ada. Tidak usah khawatir. Stres itu dalam situasi yang terkendali itu baik untuk peningkatan karir, untuk perkembangan diri. Jadi yang nggak boleh itu stres yang kronis. Berarti yang berlebihan. Bisa dikelola stresnya untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Itu baru pencegahan dengan cara menjaga daya tahan tubuh. Selain itu apa lagi yang harus dilakukan dok? Bobo. Tidur juga. Sleeping Beauty. 24 jam boleh dok? Lamaan. Enggak ya? Nggak kerja. Marah lagi bos kita. Agak gabut gitu kan ya. Tidur yang cukup berarti ya dok? Iya, tidur yang cukup. Nah, itu untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, terus supaya kita tidak terkena COVID-19, penting juga menjaga supaya kita jangan memegang bagian mulut, bagian hidung dan mata dengan tangan yang kotor. Jangan. Jadi penting juga untuk cuci tangan berarti ya dok? Iya. Kalau cuci tangan dengan air yang mengalir dan juga sabun selama minimal 20 detik. Kalau tidak ada air mengalir dan sabun, pakai hand sanitizer. Berapa? Dapat sendok. Udah tadi garpu sekarang. Garpu berarti sekarang. Kalau nggak punya jam bagaimana 20 detik? Nyanyi happy birthday 2 kali. Atau lihat kebunku. Betul. Kalau nggak tahu juga? Hitung aja 1 sampai 20. Oke, baiklah. Cuci tangan berarti dengan cara yang baik dan benar. Kalau mau batuk dan bersin. Nah, ini di budaya kita belum banyak orang yang mempraktekkan etika batuk dan bersin. Jadi kalau orang batuk dan bersin seringkali nggak ditutup. Jadi dropletnya kemana-mana. Jadi tolong sahabat Sonora, kita dalam hal menangani COVID ini kita harus bersama-sama, nggak bisa cuman pemerintah aja, departemen kesehatan aja, dokternya aja, atau pasiennya aja, bukan urusan gue, nggak bisa. Kita harus semuanya bersama-sama supaya ini cepat berlalu, ya. Jadi caranya ada videonya kan ya? Ada. Silakan ditonton videonya. Yang pasti harus dipraktikkan nih etika batuk dan juga bersin. Terus dok, kalau misalnya aku punya teman nih yang memang lagi sakit, bolehkah aku bertemu dengannya? Gitu. Sebaiknya kalau badan kita sedang sakit, lagi nggak enak badan, lagi flu, lagi batuk, lagi demam, terutama kita habis bepergian dari tempat-tempat yang positif terkena corona. Tapi karena sekarang kita sudah positif, jadi di Indonesia ya. Iya, di Indonesia sudah positif, jadi mungkin riwayat bepergian itu bukan menjadi satu-satunya lagi. Jadi kita harus lebih ekstra hati-hati lagi jika kita demam, karena tidak semua pasien COVID-19 itu demam. Gejalanya berarti beda-beda ya? Gejala-gejala pada orang yang tadi lanjut usia, mengalami penurunan daya tahan tubuh atau dengan penyakit penyerta, dia seringkali agak samar. Jadi mungkin nggak demam, mungkin nggak batuk. Tapi sebagian besar itu demam. 87,9% itu demam. 67,7% itu batuk kering. Jadi demam, batuk kering itu terus rasa lemah, itu hampir banyaklah yang mengalami hal itu. Nah, jadi kalau kita sakit,
sebaiknya kita mengkarantina diri kita sendiri. Isolasi Jadi diri dulu ya. jangan keleleran lah kemana-mana ya. Nah. Di rumah dulu. Oke. Terus kalau memang kita ada batuk dan bersin, pakai masker. Oke. Cara memakai masker ada Ada ya, juga videonya ya. Oke, berarti kalau misalnya ada kerabat atau teman yang memang sakit juga menunjukkan gejala, lebih baik kita nggak bertemu dulu gitu ya, Dok? Sebaiknya kita tidak mengunjungi. Kalau kita mau bersilaturahmi, mungkin lewat media sosial aja, Iya. gitu ya. Tapi Untung kalau ada memang teknologi. terpaksa harus mengunjungi, ya kalau bisa jangan lama-lama. Oke. Terus kalau badan kita sendiri lagi nggak fit juga, kayak aduh abis begadang ya, jangan dulu deh nengok. Gitu. Begitu ya. Terus Dok, kalau misalnya ada benda-benda yang disentuh oleh banyak orang, misalnya gagang pintu, terus juga pegangan di transportasi umum, itu perlu nggak sih Dok untuk dibersihkan? Ya, anjurannya memang melakukan tindakan pembersihan dengan cairan desinfektan pada benda-benda yang sering disentuh. Oke. Semakin sering disentuh, semakin sering pula sebaiknya barang-barang itu dibersihkan, termasuk tadi tombol lift. Kalau makin banyak orang yang keluar masuk, ya tentunya semakin sering harus dibersihkan. Tapi kalau Oke. liftnya mungkin yang naik cuman 3 jam sekali baru 1 orang, ya nggak usah terlalu sering-sering. Agak gitu sepi ya Jadi, gedungnya agak ya. sepi, gitu. Oke, kalau kontak dengan hewan perlu dijaga juga nggak sih Dok untuk pencegahan ini? Sebetulnya kalau seandainya hewannya itu hewan domestik, hewan peliharaan ya, hewan pet, hewan peliharaan di rumah, bukan hewan ternak ya, hewan peliharaan di rumah kayak anjing atau kucing, itu sebetulnya potensi untuk menularkan dan tertular virus COVID-19 ini rendah. Oke. Tetapi kalau berkaitan dengan hewan-hewan ternak atau hewan-hewan liar, itu memang tidak dianjurkan untuk bersentuhan gitu. Ada risikonya ya, Dok? Ya, ada risikonya. Tapi kalau seandainya karena ini masih berkembang terus ya, tapi anjurannya adalah kalau kita berkontak dengan hewan, dan kotoran hewan, kita cuci tangan. Cuci tangan, lagi-lagi Jadi, cuci tangan. dengan benar. Baiklah, itu beberapa pencegahannya ya sahabat Sonora. Oke, baiklah sahabat Sonora. Jadi sekali lagi waspada boleh, panik jangan. Ikutin juga pencegahan-pencegahannya yang tadi Dr. Santi sudah sampaikan. Jangan lupa ya sahabat Sonora, dengerin terus acara Health Corner setiap hari Selasa dari jam 7 sampai jam 8 malam di Sonora 92 FM Jakarta. Jangan lupa juga subscribe, komen, dan juga like di video-videonya YouTube Sonora FM. Dan yang paling penting, Sehat itu mudah, sehat itu murah. bye! Dah.